Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Indarto Akbar, NIM 2023-11598 dari kelas AU. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai resume dan kasus staffing di lingkungan kerja. Yang pertama, yaitu pengertian staffing. Staffing merupakan tugas yang sangat penting bagi para manajer dan juga dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Proses staffing dapat dipandang sebagai sebuah prosedur langkah demi langkah yang berkesinambungan untuk menjaga agar organisasi selalu memperoleh orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua yaitu adalah tujuan staffing. Yang pertama yaitu terwujudnya sinergitas pekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Yang kedua, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat, mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Yang ketiga yaitu adalah prinsip staffing. Menurut Janet B. Parks, dalam penempatan berlaku prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap personel ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapat hasil pekerjaan yang optimal. Yang keempat yaitu adalah fungsi staffing. Yang pertama, perencanaan tenaga SDM sesuai kebutuhan. Setiap bidang atau aspek pasti membutuhkan tenaga SDM yang kompeten agar perusahaan tetap bersaing di tengah pasar. Staffing berfungsi untuk merencanakan SDM sesuai kebutuhan perusahaan, terutama jumlah karyawan, masa kerja, serta tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu adalah proses rekrutmen. Staffing juga melibatkan fungsi rekrutmen karyawan, kemudian melakukan seleksi dan penempatan. HRD harus mampu mencari kandidat yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan masing-masing departemen dalam perusahaan. Yang ketiga itu adalah pelatihan dan pengembangan. Berguna agar karyawan baru bisa beradaptasi dan lebih produktif saat melaksanakan tugas yang diberikan. Karyawan lama pun memerlukan pelatihan untuk menambah keterampilan mereka agar mampu mengikuti tuntutan teknologi dan profesionalisme yang kian bertambah. Yang keempat, evaluasi karyawan. Fungsi evaluasi mencakup penilaian, promosi, dan mutasi karyawan. HRD harus melakukan penilaian secara rutin agar bisa mendeteksi masalah yang dialami karyawan sekaligus mencari solusinya. Promosi dan mutasi merupakan hasil evaluasi yang berguna bagi pengembangan karir karyawan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk tolak ukur pemberian reward atau punishment yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Yang kelima yaitu adalah proses staffing. Yang pertama, merencanakan SDM. Setiap jenis manajemen pasti membutuhkan langkah perencanaan, termasuk SDM. Dalam proses ini, tim HRD akan membuat rencana kegiatan mengenai pengadaan karyawan seperti jumlah dan karakter karyawan yang dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan rekrutmen. Tim HRD mulai merekrut kandidat karyawan sesuai kualifikasi atau kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu posisi kosong. Mereka memasang iklan lowongan kerja, meminta rekomendasi dari karyawan lainnya, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Ketiga, menyeleksi karyawan. Setiap kandidat yang telah direkrut harus melalui tahap seleksi agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu. Proses seleksi biasanya terdiri dari wawancara, user interview, dan tes psikotes. Yang keempat yaitu adalah mengadakan orientasi. Staffing juga melibatkan proses orientasi atau pengenalan kepada kandidat yang telah lolos seleksi. Tujuan orientasi adalah membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan tempat kerja yang baru.
Yang kelima yaitu adalah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari efektivitas kinerja karyawan selama bekerja. Tim HRD bisa memberikan pelatihan berupa pengembangan skill sesuai job description karyawan. Keenam, menilai kinerja karyawan. Karyawan yang telah bekerja dalam kurun waktu tertentu harus memperoleh penilaian secara berkala. Setiap perusahaan memiliki indikator penilaian yang berbeda, tetapi caranya hampir sama, yaitu membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan standar perusahaan. Yang ketujuh yaitu adalah memberikan kompensasi. Perusahaan memberikan kompensasi sebagai penghargaan kepada karyawan yang telah berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Memberikan kompensasi ini harus adil dan sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan. Bentuk kompensasinya bermacam-macam, bisa berupa bonus, promosi, jabatan, tambahan cuti, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengadakan orientasi. Tim HRD juga bisa mempertimbangkan pengembangan karir pada karyawannya. Mereka bisa memberikan promosi jabatan, demosi, penugasan kembali, pensiun, bahkan pemecatan. Kemudian untuk contoh dari studi kasus, yaitu di sebuah perusahaan di bidang ketenagalistrikan terjadi kekurangan pegawai khusus lapangan akibat pensiunnya 2 orang pegawai senior. Perusahaan mengalami kesulitan karena proses rekrutmen pegawai dari perusahaan A cukup lambat. Untuk sementara waktu, pihak perusahaan menugaskan pegawai tenaga ahli daya yang memiliki latar belakang di bidang non-teknik. Namun, hal ini memicu beberapa masalah. Kualitas pekerjaan menjadi menurun karena pegawai tadi tidak menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Beban pegawai menjadi tidak seimbang, dan pegawai mengalami kondisi mudah kelelahan. Dari studi kasus di atas tadi, terdapatlah beberapa solusi. Yang pertama yaitu adalah solusi jangka pendek. Di mana yang pertama, pelatihan singkat untuk tenaga ahli daya. Mengadakan training on the job atau pelatihan intensif singkat khusus bidang kelistrikan agar tenaga ahli daya cepat beradaptasi dengan standar kerja yang dibutuhkan. Kemudian fokus pada keselamatan kerja, SOP teknis, dan penggunaan alat. Yang kedua yaitu rotasi dan penyesuaian jadwal kerja, di mana membuat sistem rotasi tugas agar beban kerja tidak hanya menumpuk pada satu tim. Kemudian menyesuaikan jadwal kerja dengan waktu istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan. Yang ketiga yaitu intensif tambahan. Memberikan kompensasi lembur atau intensif khusus bagi pegawai yang mengambil beban kerja tambahan atau untuk menjaga motivasinya. Kemudian adapun solusi jangka panjangnya, yang pertama mempercepat proses rekrutmen, di mana menjalin komunikasi dengan perusahaan A yang lebih intens dan formal untuk menetapkan timeline yang jelas dan mengikat. Jika perusahaan A tidak mampu memenuhi kebutuhan, pertimbangkan bekerja sama dengan penyedia tenaga kerja lainnya sebagai alternatif. Yang kedua, membangun talent pool internal. Menyusun program talent development untuk mempersiapkan pegawai junior atau magang menjadi pekerja lapangan yang siap tugas. Kemudian membuat program kerja pelatihan rutin dan sertifikasi bagi calon teknisi internal. Yang ketiga yaitu digitalisasi dan otomatisasi, di mana menggunakan teknologi atau sistem manajemen tugas berbasis digital untuk mengurangi beban kerja manual. Selanjutnya, otomatisasi inspeksi atau pemantauan sederhana jika memungkinkan, misalnya penggunaan drone untuk inspeksi kabel udara. Yang keempat, evaluasi sistem tenaga ahli daya, di mana menyusun standar kompetensi minimal bagi tenaga ahli daya sebelum mereka diizinkan untuk turun ke lapangan.
Kemudian mengadakan uji keterampilan dan penyaringan lebih ketat saat seleksi tenaga outsourcing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.